Permata, apa kabarnya semua? Pasti luar biasa dalam lindungan Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam merenungkan firman Tuhan sebagai bahan PA Permata minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Kami rindu dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik dan peduli akan kehidupan kami. Kiranya ketika kami memiliki kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, nyatakan bahwa Engkau memberikan hikmat yang berasal dari sorgawi, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat melakukan tuntutan daripada firman-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk dapat merenungkan dan menjalankan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan di PA Permata minggu ini, mari kita membuka kitab Ulangan pasal 16, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kami membacanya dalam bahasa Karo. Cara dalankan penghukuman. Angkatlah hakim-hakim meras pegawai-pegawai si deban ibas tep-tep kuta si ibreken Tuhan di batanduman bandu, gelah kala enda ngerunggui rakyat alula rayo-ayo. Harus maka kala enda bucur dengan rembang tengah cara ngadili. Labanci ia ngalukan sogok sebab pemere erbahan capentang mata. Amin nape ia kalak pentar dengan kalak bucur. Jana erbahan ca ia erbahan keputusan si salah. Harus maka tetap bucur dengan adil kam. Gelah banci ia nindu negeri si iberikan Tuhan di batanduman bandu. Jana banci kam tetap ngeluh ice. Adi pajak kendu batar-batar persembahan mantuhan di batandu. Olah pajakkan iduruna gana-gana Dewi Asera si ibahan ibas kayu nari. Olah sadape pajakkan tugu ibas batu nari. Man ingan ersembah man berhala. Arkiteken nembah kel ate Tuhan si bage. Inilah sebagai firman Tuhan untuk renungan PA Permata minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah runggu alu larayo-ayo. Ataupun mungkin bisa kita artikan secara luas, melakukan musyawarah dengan tidak pilih kasih. Shalom sekali lagi buat semua permata. Tetap semangat dalam lindungan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada minggu ini memampukan permata semuanya untuk mewujudkan ini di dalam kehidupannya. Agar kita bisa merealisasikan apa yang dituntut dari kebenaran firman Tuhan pada PA Permata minggu ini. Kalau kita melihat kenapa ini diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Satu hal yang melatar belakangi adalah ketika Musa disuruh Tuhan sebagai pemimpin kepada bangsa Israel, waktu Musa terkuras habis untuk dapat melakukan tugasnya sehari-hari, yaitu ngerunggui, encakapkan, memberikan keadilan kepada orang yang banyak sekali masalahnya. Sehingga terkadang Musa begitu letih dan capek sekali. Waktunya habis untuk memberikan keadilan kepada orang yang bermasalah. Hari-hari yang dia jalani selalu menyelesaikan masalah-masalah yang selalu harus dia hadapi dan selesaikan. Sehingga banyak persoalan, banyak pekerjaan lain yang tidak bisa Musa lakukan lagi. Sehingga perikop PA Permata kita pada PA Permata minggu ini adalah amanat sebagian yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Di mana amanat yang dia sampaikan ini adalah salah satu yang pernah diingatkan oleh mertuanya sendiri, yaitu Jethro. Jethro sangat kasihan melihat kondisi Musa ketika itu. Musa tidak berdaya, Musa sudah kehabisan akal, bahkan kehabisan tenaga untuk melakukan tugasnya. Oleh karena itu, atas nasihat mertuanya sendiri, yaitu Jethro, yang mengatakan bahwa angkatlah para hakim-hakim dan pegawai-pegawai di setiap daerah yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tujuannya agar di dalam memberikan keadilan kepada orang-orang yang bermasalah bisa dijangkau lebih
baik lagi, lebih terarah lagi, karena pekerjaan pelayanan itu di sini sudah bisa dibagi-bagi. Setiap daerah, setiap suku sudah ada hakim-hakim dan para pegawai yang bisa menangani segala masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu perikop kita di PA Permata ini, Musa kembali katakan kepada bangsa Israel, angkat para hakim dan pegawai-pegawai di setiap suku ataupun tempat yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa ini. Tujuannya adalah agar para hakim inilah menjalankan tugasnya untuk menghakimi terhadap kehidupan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan dasar daripada menjalankan tugas ini adalah takut akan Tuhan. Dan realnya yang mereka praktekkan adalah mereka menjadi para hakim yang memberikan keadilan dan memberikan kebijakan yang tepat terhadap orang yang membutuhkan. Oleh karena itu selanjutnya kita lihat di sini, tentunya mengangkat para hakim ini tidak asal mengangkat, tapi kita lihat beberapa kriteria para hakim yang diangkat tersebut adalah beberapa kriteria yang kita lihat di sini. Orangnya jujur, adil dan bijaksana, tidak menerima suap, tidak memutarbalikkan kebenaran. Itu adalah dasar mereka untuk melakukan tindakan-tindakan memberikan keadilan kepada orang yang perlu menerima keadilan di dalam hidupnya. Dan jika hal ini dijalankan oleh para hakim, tentunya orang-orang Israel ketika dia menerima tanah, kampung ataupun tempat yang mereka tempati, mereka akan bisa dalam keadaan damai untuk menikmati ataupun hidup di dalam negeri itu. Alangkah baik sekali menerima keadilan dan kemakmuran jika yang memberikan tindakan keadilan dan orang yang menerima keadilan betul-betul mereka merasakan keadilan itu betul-betul adil dan sebaik-baiknya. Tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tapi ditegakkan keadilan itu untuk memberikan kesejahteraan. Dan ketika mereka sudah menerima kesejahteraan ataupun tempat yang aman di mana mereka tinggal, ada dua hal yang dilarang oleh Musa yang harus dijauhkan oleh bangsa ini. Satu, dia katakan, jangan pernah membuat tiang berhala dari kayu untuk menyembah Dewi Asyera. Jangan pernah membuat tugu berhala yang terbuat dari batu, karena itu adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena orang yang memperoleh hidup sejahtera di dalam Tuhan harus menjauhi larangan-larangan yang tidak Tuhan mau. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa dalam amanatnya kepada bangsa Israel, agar bangsa ini betul-betul menjalankan kebaikan di dalam hidupnya, agar para hakim-hakim dan para pegawai menjalankan pekerjaan tugas yang sudah diberikan kepada mereka, agar mereka bisa melakukan keadilan dan kebenaran di dalam tugas yang sudah diberikan. Kalau kita hubungkan ini dengan pelaksanaan musyawarah sidi jemaat di GBKP, bagaimana Permata? Kita harus melibatkan sampai ke sektor-sektor. Bagaimana kita bersama runggu musyawarah untuk mencapai satu mufakat, agar di dalam kehidupan jemaat itu juga mereka memperoleh kepastian hidup bersama Tuhan. Mereka layak menerima keadilan, mereka layak menerima perhatian, mereka layak untuk dilayani dan sebagainya. Salah satunya wadah kita di situ untuk melaksanakan ini adalah ketika setahun sekali kita melakukan musyawarah warga jemaat. Di sini kita bermusyawarah bagaimana perjalanan gereja itu bisa semakin baik dalam pelayanannya. Pasti melibatkan para permata juga. Jadi permata yang ikut dalam utusan musyawarah sidi jemaat tersebut jangan asal ikut saja, tapi ikutlah ambil bagian untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh pelayanan di tengah-tengah gereja kita, agar pelayanan tidak timpang, agar pelayanan tidak hampa. Permata, ayo ambil bagian, ikut di dalam musyawarah ngawan jika memang kamu diutus sebagai peserta.
Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Persiapkan dirimu, ambil bagian dalam pemikiran, waktu dan tenaga yang kamu miliki. Kiranya runggu alulara yowayo, di mana ada permata, hal ini terwujud di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat dan lawatanmu bagi kami. Kiranya melalui firman yang kami sampaikan dapat berguna di dalam menjalankan kehidupan kami, terlebih anak-anak Permata di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.